kita kembali ke perusahaan saya yang dulu, kalau ada yang nanya, kamu perusahaan mana? Unima. Oh, di Aceh. Sekarang sudah tahu. Kenapa? Karena yang saya katakan tadi, alumni kita tuh pada masuk ke situ semua tuh. Udah buat circle juga. Iya, sudah buat circle di sana. Ya, saya harap juga mereka punya ikatan yang kuat di sana. Iya. Jangan sendiri-sendiri juga ya. Gak baik. Nah, itu juga yang saya harapkan untuk adik-adik kita ada di teknik kimia ini. Saya berharap mereka itu enggak pergi ke tempat yang paling banyak anak lima. Oh gitu. Saya mau mereka itu mencoba di tempat yang lagi, coba terobosan baru lagi, buat nama kita tuh dikenal di tempat lain. Buka peluang baru, harumkan nama kita. Iya. Itu yang saya harapkan. Dengan cara itu Unima itu bakal akan lebih dikenal, lebih luas. Akan memudahkan juga buat yang ngikut di belakang benar. Karena Pak Iqbal, ini seringkali yang susah dijawab oleh fresh graduate. Dia biasanya nggak bisa jawab. Kalau misalnya pada saat wawancara tuh berapa gaji yang kamu minta, itu gimana seorang fresh graduate menjawab kira-kira? Kan dia nggak punya skill nih. Apakah dia harus bisa menyebut angka yang paling rendah, atau sebelumnya dia udah cari tahu tuh minimum gaji di tempat itu berapa? Tapi biasanya juga nggak tahu itu. Kira-kira kayak mana yang harus dijawab oleh seorang pencari kerja pada saat diwawancara? Pengalaman Pak Iqbal nih, kalau ditanya berapa salary yang kamu inginkan, kayaknya itu sering ditanya itu. Iya, betul. Dan saya waktu itu menjawabnya ya mengikuti berapa yang diberikan perusahaan. Waktu itu saya tuh masih presiden. Jadi saya jawabnya seperti itu kan. Tapi kalau menurut saya sih kebanyakan perusahaan itu sudah mengkalkulasi, mereka sudah memperhitungkan jika mereka meng-hire satu orang fresh graduate, dia bakal menyesuaikan biaya hidup kita di tempat ini. Udah tuh tempat tinggal, yang pastinya mereka itu sudah memperhitungkan banyak hal. Jadi perusahaan-perusahaan ini juga sudah melakukan survei pastinya. Berapa sih gaji yang cocok diberikan untuk fresh graduate? Jadi si fresh graduate ini cukup menjawab dengan mengikuti apa aturan perusahaan aja. Iya, mengikuti berapa standar gaji. Nggak perlu sebut angka ya? Nggak perlu sebut angka kalau menurut saya ya, tapi itu bisa jadi beda orang kan beda jawabannya. Ya. Menurut saya seperti itu, karena perusahaan pasti sudah mengevaluasi berapa sih standar gaji yang membuat si pekerja ini layak, ya kan? Berapa yang standar gaji yang layak diberikan itu. Dan itu pun kita nanti kan bisa menentukan ketika nantinya kita diterima di perusahaan tersebut, ternyata si rekruter ini menawarkan gaji UMR katakan. Kita bisa mempertimbangkan kembali kan, bisa lanjut atau enggak, gitu. Itu kembali lagi ke diri kita. Biasanya itu kembali lagi ke diri kita. Ketika kita menerima offering letter, kita pertimbangkan lagi itu pantas nggak? Bisa nggak kita bertahan gitu? Kalau kita memang kembali lagi ingin, ya nggak masalah deh, tapi yang penting saya bisa belajar banyak untuk membuktikan kualitas saya, sehingga saya bisa dibayar lebih, boleh. Kalau misalnya kita memang punya keyakinan seperti itu, ya nggak masalah. Terus biasanya kan ada juga pertanyaan susah juga dijawab. Kenapa Anda ingin bergabung di perusahaan kami? Ada pertanyaan. Apa alasan Anda? Apa yang membuat Anda tertarik bergabung selama gitu? Biasanya gimana kita jawabnya? Ya benar. Itu kita karena itu sebelum kita di interview, kita ada baiknya itu sebelum kita di interview itu ada baiknya itu kita mencari tahu terlebih dahulu profil perusahaan yang ingin kita lamar. Karena ketika si
recruiter bertanya demikian, intinya tuh mereka tuh correct me if I wrong ya, intinya mereka itu pengen tahu seberapa kenal sih si pelamar ini dengan perusahaan yang dia lamar ini. Maksudnya jangan-jangan si ini asal nyoba lagi. Iseng aja Ya kan. Karena kalau sesuatu yang dimulai dengan iseng itu nggak akan ada keseriusan ketika menjalani, benar kan? Jadi si recruiter itu cuman pengen tahu seberapa kenal sih kita dengan perusahaan yang sedang kita lamar. Itu ya, karena itu kita harus baca dulu profilnya, buat cari jawaban dari situ. Maksudnya kita bisa katakanlah hal-hal yang menarik dari apa yang telah kita baca tentang profil perusahaan tersebut, itu yang menjadi kunci ini. Tapi sebenarnya kalau saya bilang menurut saya intinya itu kita harus bisa meyakinkan si perusahaan ini kalau kita itu bersungguh-sungguh kita melamar di tempat yang kita lamar tadi. Itu kan kalau kita fresh graduate kan pihak usaha udah tahu ini orang tidak ada pengalaman. Iya kan? Hampir pasti ya kalau fresh graduate itu pasti melalui manajemen training. Ya. Ada beberapa yang dipersiapkan untuk menjadi manajemen training, karena manajemen training itu jalur akselerasi. Akselerasi. Kalau yang baru namanya training biasa. Kalau yang anak-anak baru biasanya itu ya katakanlah dia jadi shift leader atau operator, ya cuma di training sebagai operator, nggak ada training khususnya. Sementara kalau MT itu kan jalur akselerasi tuh. Biasa lulusan dari MT itu memang dipersiapkan untuk ke level manajemen. Oh gitu. Ya. Jadi kebanyakan lulusan MT itu ya itu sudah ready untuk menjabat posisi junior manager atau kepala bagian gitu. Berarti kalau baru namanya training apa tuh? Kalau baru pertama kali? Training biasa Pak. Training misalnya kita mendaftar ke perusahaan sebagai operator, katakanlah operator boiler. Kita cuma di training cara operasional boiler. Yaitu trainingnya pun training yang dilakukan oleh shift leader atau superior kita saat itu. Oke lah, anggaplah ini lulusan S1 melamar ke satu perusahaan. Biasanya dia sebagai operator kan jadinya atau sebagai apa? Kalau yang teknik kimia kan kan ceritanya dipersiapkan untuk jadi posisi engineer misalnya. Apakah begitu dia tamat sebagai fresh graduate terus melamar di satu perusahaan, posisi dia itu apakah operator kah atau langsung sebagai proses engineer? Nah itu kembali lagi Pak, ketika kita melamar, kita kan sudah tahu si perusahaan ini membutuhkan levelnya apa. Katakanlah perusahaan A itu membutuhkan kandidat operator boiler, dan maka kita mendaftarkan diri sebagai operator boiler kan. Kalau di case saya waktu itu ketika fresh graduate, saya mendaftar atau terdaftar di program akselerasi. Nah itu kembali lagi ke setiap orang, dia itu ingin mencoba di bagian apa. Karena yang sudah pasti kalau misalnya untuk level MT itu ujiannya mudah, kan? Karena mereka benar-benar dipilih dari cuman orang-orang terpilih yang bisa bergabung di MT. Oh gitu. Jadi nggak sembarang orang. Fresh graduate memang fresh graduate, MT juga fresh graduate, operator juga fresh graduate, dan ya kalau kita sebagai proses engineer, kandidat proses engineer, ya kita ada juga aktual di lapangan kita pun menjadi operator lah. Itu kembali lagi tergantung di posisi apa kita lama, ya, posisi apa yang kita